Pernahkah Anda berhenti sejenak, menutup mata, dan membayangkan versi terbaik dari diri Anda? Bagaimana jika saya katakan bahwa versi diri itu sebenarnya bukan sekadar mimpi? Versi itu ada di sana, di masa depan, menunggu Anda untuk mencapainya. Halo sahabat, dunia tak terbatas, alam semesta telah memberi kita semua alat yang kita butuhkan untuk mencapai kehidupan yang kita impikan. Salah satunya adalah kekuatan visualisasi, sebuah cara sederhana namun ajaib untuk menyelaraskan diri kita dengan masa depan yang lebih baik. Dalam video ini, mari kita belajar bagaimana menjalin hubungan dengan alam semesta dan menciptakan masa depan yang Anda dambakan. Setiap dari kita lahir dengan potensi yang luar biasa, tapi seringkali potensi itu terkubur di bawah tumpukan keraguan, rasa takut, atau bahkan rutinitas harian yang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Sadarkah Anda bahwa dalam diri Anda ada kekuatan yang mampu mengubah segalanya? Anda tidak perlu menjadi seorang ahli atau memiliki pengetahuan tinggi untuk mulai menggali kekuatan ini. Yang Anda butuhkan hanyalah keberanian untuk mengenali bahwa Anda mampu. Bayangkan sebuah biji kecil yang terkubur di dalam tanah. Biji itu terlihat biasa saja, kecil, bahkan mungkin tak berharga. Namun di dalam biji itu terdapat potensi yang luar biasa untuk tumbuh menjadi pohon yang kokoh, memberikan buah dan naungan. Begitu pula diri Anda. Anda adalah biji dengan potensi untuk menjadi sesuatu yang besar. Tapi, agar potensi itu tumbuh, Anda perlu memberinya perhatian melalui keyakinan, visualisasi, dan tindakan. Visualisasi adalah salah satu cara terbaik untuk memulai menggali potensi Anda. Mengapa? Karena pikiran kita memiliki kekuatan untuk menciptakan gambaran yang begitu nyata, sehingga tubuh dan jiwa kita merespons seolah-olah itu adalah kenyataan. Ketika Anda mulai membayangkan versi terbaik dari diri Anda memberikan pesan kepada diri sendiri dan alam semesta bahwa Anda siap untuk tumbuh. Langkah pertama adalah mengenali apa yang Anda inginkan. Apa yang membuat Anda merasa hidup? Apa impian yang sudah lama Anda pendam? Tulis semuanya, visualisasikan itu, dan biarkan gambar-gambar tersebut menjadi peta perjalanan Anda. Mulailah dengan hal sederhana. Tutup mata Anda, bayangkan diri Anda di masa depan, sedang menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Rasakan semua detailnya, bagaimana suasananya, bagaimana Anda merasa bahagia, dan apa yang sedang Anda lakukan. Potensi Anda akan mulai muncul ke permukaan ketika Anda percaya bahwa Anda layak untuk itu. Tidak ada yang instan, tapi langkah kecil yang konsisten akan membawa Anda semakin dekat ke versi diri Anda yang lebih baik. Ingatlah, menggali kekuatan tersembunyi bukan berarti Anda harus mengubah siapa Anda, tapi justru menemukan siapa Anda sebenarnya. Pernahkah Anda menatap langit malam, melihat bintang-bintang, dan merasa kecil di tengah luasnya semesta? Tapi meski terasa kecil, Anda bukanlah tanpa arti. Alam semesta yang begitu luas ini tidak pernah acak atau tanpa tujuan. Setiap bintang, setiap planet, bahkan diri Anda sendiri, adalah bagian dari pola besar yang saling terhubung. Alam semesta bukan hanya ruang kosong, ia adalah energi hidup yang selalu bergerak, menciptakan, dan memandu. Dalam setiap napas yang Anda ambil, Anda sebenarnya terhubung dengan energi yang sama. Ketika Anda mulai melihat alam semesta sebagai sekutu, bukan sekadar tempat, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Alam semesta selalu berbicara kepada kita. Ia berbicara melalui intuisi, tanda-tanda, atau bahkan perasaan yang tiba-tiba muncul di hati Anda. Misalnya, ketika Anda merasa ada sesuatu yang harus Anda lakukan, meskipun Anda tidak tahu alasannya, itulah semesta yang membimbing Anda. Ketika Anda bertemu seseorang yang tampaknya muncul di waktu yang tepat, atau ketika situasi tak terduga justru membawa Anda ke arah yang lebih baik, itu adalah semesta bekerja. Hubungan Anda dengan alam semesta dimulai dari keyakinan bahwa ia mendukung Anda. Anda tidak perlu tahu bagaimana atau kapan itu terjadi, cukup percayai bahwa apapun yang Anda butuhkan akan datang di saat yang tepat. Bagaimana caranya?
dengan membuka hati dan pikiran Anda untuk mendengar pesan-pesannya. Visualisasi adalah salah satu cara untuk menjalin hubungan ini. Ketika Anda membayangkan sesuatu dengan jelas, Anda sebenarnya sedang mengirimkan pesan ke alam semesta. Alam semesta merespons dengan menciptakan peluang, jalan, dan energi yang mendukung tujuan Anda. Pikirkan alam semesta seperti seorang teman yang selalu mendengarkan. Jika Anda terus-menerus mengeluh atau merasa takut, alam semesta akan mengira itulah yang Anda inginkan dan memberikan lebih banyak situasi serupa. Sebaliknya, jika Anda menunjukkan rasa syukur, keberanian, dan keyakinan, ia akan mendukung Anda dengan energi positif yang melimpah. Jadi, mulailah berbicara dengan alam semesta melalui pikiran dan tindakan Anda. Tunjukkan bahwa Anda percaya pada bimbingannya. Alam semesta tidak pernah salah, ia selalu tahu apa yang terbaik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah bersikap terbuka dan percaya bahwa semuanya akan mengalir sesuai dengan rencana yang lebih besar. Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang kurang, meskipun dari luar hidup Anda terlihat baik-baik saja? Atau mungkin ada rasa gelisah yang terus muncul, bahkan saat Anda sedang berusaha menikmati hidup. Itu bukan kebetulan. Seringkali, ketidakpuasan seperti itu adalah panggilan dari hati Anda, suara lembut dari dalam diri yang meminta Anda untuk berubah. Hati kita adalah kompas yang selalu tahu kemana kita harus pergi, tetapi kita seringkali terlalu sibuk untuk mendengarnya. Dunia yang penuh dengan kesibukan dan gangguan membuat kita lebih banyak mendengar suara dari luar ketimbang dari dalam. Padahal hati kita selalu berbisik, membimbing kita ke arah yang lebih baik. Bagaimana cara mendengar panggilan hati? Pertama-tama, Anda perlu meluangkan waktu untuk diam. Dalam keheningan, hati kita berbicara lebih jelas. Cobalah duduk tenang, jauh dari keramaian, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan? Apa yang membuat saya merasa hidup? Jangan terburu-buru mencari jawaban. Kadang hati membutuhkan waktu untuk berbicara. Ketidakpuasan yang Anda rasakan adalah cara hati memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Itu mungkin berarti mengejar mimpi yang selama ini Anda abaikan, melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan diri Anda, atau bahkan berani melangkah ke jalan yang sama sekali baru. Dengarkan perasaan Anda dengan jujur. Ketika Anda mulai merasakan panggilan itu, jangan takut. Ketakutan adalah reaksi alami terhadap perubahan, tetapi ingatlah bahwa hati Anda tidak akan pernah membawa Anda ke jalan yang salah. Keberanian untuk mengikuti panggilan hati adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bermakna. Alam semesta akan mendukung Anda begitu Anda memutuskan untuk mengikuti suara hati Anda. Masa depan adalah kanvas kosong dan Anda adalah senimannya. Anda memiliki kuas, warna, dan kebebasan penuh untuk menciptakan gambar yang Anda inginkan. Tetapi untuk melukis masa depan yang indah, Anda perlu memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin Anda ciptakan. Langkah pertama adalah memvisualisasikan apa yang Anda inginkan. Ini bukan tentang memikirkan hal-hal secara samar, tetapi tentang menciptakan gambaran yang sangat spesifik. Apa yang Anda bayangkan? Apakah itu pekerjaan impian, kesehatan yang lebih baik, hubungan yang harmonis? Apapun itu, buatlah sejelas mungkin. Tulis dalam detail bagaimana Anda merasa, siapa yang ada di sekitar Anda, dan bagaimana situasinya. Setelah Anda memiliki gambaran itu, bayangkan diri Anda sudah mencapainya. Rasakan emosi yang muncul, kebahagiaan, ketenangan, rasa puas. Emosi ini adalah energi yang Anda kirimkan ke alam semesta, dan energi positif menarik hal-hal positif ke dalam hidup Anda. Selanjutnya, buatlah langkah-langkah kecil yang realistis menuju visi Anda. Jangan fokus pada seberapa jauh tujuan Anda, tetapi mulailah dengan satu langkah sederhana. Mungkin itu berarti belajar keterampilan baru, mencari inspirasi, atau bahkan sekadar menetapkan niat yang jelas. Yang terpenting, jangan takut jika gambar masa depan Anda berubah seiring waktu. Kehidupan adalah perjalanan yang dinamis, dan visi Anda bisa berkembang sesuai dengan apa yang Anda pelajari di sepanjang jalan.
Alam semesta akan terus bekerja dengan Anda, selama Anda tetap terbuka dan fleksibel. Menyusun gambaran masa depan Anda adalah cara untuk memberi arah pada energi Anda. Ini adalah pernyataan kepada alam semesta. Saya tahu apa yang saya inginkan, dan saya siap untuk mewujudkannya. Dengan keyakinan dan tindakan yang konsisten, masa depan yang Anda impikan bukan hanya mungkin, tetapi pasti. Visualisasi adalah alat yang kuat, tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada bagaimana Anda menyelaraskan energi Anda dengan energi alam semesta. Alam semesta adalah lautan energi yang selalu bergerak dan bergetar, dan setiap pikiran, perasaan, serta tindakan Anda memiliki getaran yang juga memengaruhi lautan ini. Bayangkan ini, Anda adalah pemusik dalam orkestra besar bernama alam semesta. Ketika Anda bermain dengan nada yang selaras, musik yang tercipta menjadi harmoni yang indah. Tetapi jika Anda tidak menyelaraskan nada Anda, hasilnya bisa terdengar kacau. Dalam kehidupan, nada Anda adalah pikiran dan perasaan Anda, sedangkan harmoni itu adalah aliran energi yang terjadi ketika Anda selaras dengan alam semesta. Bagaimana cara menyelaraskan energi Anda? Langkah pertama adalah memiliki kesadaran. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan setiap hari? Pikiran negatif seperti kekhawatiran, ketakutan, atau rasa kurang percaya diri memiliki getaran rendah yang bisa menghambat aliran energi positif. Sebaliknya, pikiran penuh syukur, cinta, dan keyakinan memiliki getaran tinggi yang menarik energi baik dari alam semesta. Langkah kedua adalah latihan visualisasi yang mendalam. Ketika Anda membayangkan masa depan yang Anda inginkan, jangan hanya memikirkannya secara dangkal. Rasakan sepenuhnya emosi yang muncul dari bayangan itu. Jika Anda membayangkan diri Anda sukses, bagaimana rasanya? Apakah Anda merasa bangga, bahagia, atau damai? Energi dari emosi ini adalah sinyal yang Anda kirimkan ke alam semesta. Terakhir, lepaskan kendali penuh kepada alam semesta. Percayalah bahwa setelah Anda menyelaraskan energi Anda, semesta akan bekerja untuk Anda. Jangan terlalu memaksa hasil tertentu. Biarkan semesta menunjukkan jalan, seringkali dengan cara yang tidak Anda duga. Semakin Anda percaya, semakin besar aliran energi positif yang kembali kepada Anda. Ingat, menyelaraskan energi bukanlah tentang berusaha keras, melainkan tentang menjadi dan merasakan. Ketika Anda berada dalam harmoni, keajaiban kecil akan mulai terjadi dalam hidup Anda, membawa Anda semakin dekat ke masa depan yang Anda bayangkan. Mata fisik kita hanya dapat melihat apa yang ada di depan kita saat ini, tetapi mata batin memiliki kemampuan untuk menembus waktu dan melihat kemungkinan masa depan. Latihan ini adalah cara sederhana untuk melatih mata batin Anda, membantu Anda melihat dan merasakan masa depan Anda seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Latihan visualisasi mata batin. 1. Cari tempat yang tenang. Temukan tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan. Duduklah dengan santai, pejamkan mata, dan tarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan pikiran Anda. 2. Buat ruang imajinasi. Anda bayangkan sebuah ruangan kosong dalam pikiran Anda. Ruangan ini adalah tempat di mana Anda akan melihat masa depan Anda. Hiasi ruangan ini dengan cara yang membuat Anda merasa nyaman. Mungkin dengan cahaya hangat, aroma bunga, atau suara musik lembut. 3. Panggil gambar masa depan Anda dalam ruangan ini. Mulailah membayangkan diri Anda di masa depan. Gambarkan dengan jelas apa yang Anda lihat. Bagaimana penampilan Anda? Apa yang Anda lakukan? Siapa yang ada di sekitar Anda? Jangan lupa untuk menyertakan detail kecil seperti suasana, warna, atau bahkan aroma. 4. Rasakan emosinya. Saat Anda melihat gambar masa depan ini, fokuslah pada emosi yang muncul. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, atau kepuasan yang ada. Biarkan emosi ini mengalir melalui tubuh Anda. 5. Sampaikan niat Anda. Setelah Anda membayangkan masa depan Anda, ucapkan niat Anda kepada alam semesta. Bisa dalam hati atau dengan suara lembut, katakan sesuatu seperti, "Saya siap menerima ini dalam hidup saya." 6.
kembali dengan kesadaran penuh. Setelah selesai, tarik napas dalam-dalam dan buka mata Anda perlahan. Bawa energi positif dari visualisasi ini ke dalam hari Anda. Latihan ini tidak hanya membantu Anda melihat masa depan, tetapi juga menciptakan koneksi yang kuat antara Anda dan alam semesta. Ketika Anda melakukannya secara konsisten, Anda akan mulai merasakan kehadiran masa depan itu dalam kehidupan Anda sekarang. Ingat, visualisasi dengan mata batin bukan hanya tentang melihat, tetapi juga tentang merasa dan menjadi. Ketika Anda sepenuhnya hadir dalam latihan ini, Anda mengundang masa depan Anda untuk mulai terwujud di saat ini. Pernahkah Anda mendengar pepatah, hidup seperti apa yang ingin Anda miliki dan semuanya akan datang kepada Anda? Ini bukan hanya motivasi kosong, ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk mempercepat terwujudnya masa depan Anda. Untuk menarik apa yang Anda inginkan, Anda perlu membawa emosi, keyakinan, dan energi dari masa depan itu ke dalam kehidupan Anda saat ini. Mengapa merasakan itu penting? Emosi adalah bahasa yang digunakan alam semesta untuk memahami keinginan Anda. Ketika Anda merasa bahagia, percaya diri, dan penuh cinta, Anda mengirimkan getaran yang selaras dengan hal-hal positif. Dengan kata lain, apa yang Anda rasakan hari ini adalah magnet yang menarik pengalaman di masa depan. Cara menghadirkan emosi masa depan ke saat ini. 1. Bayangkan hidup Anda di masa depan, tutup mata Anda, dan pikirkan tentang kehidupan yang Anda impikan. Bayangkan Anda sudah berada di sana. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Apakah Anda merasa damai, bahagia, atau penuh semangat? Biarkan emosi itu meluap di dalam diri Anda. 2. Tindakan kecil yang selaras. Lakukan hal-hal kecil yang membuat Anda merasa seperti sudah mencapai masa depan itu. Misalnya, jika Anda membayangkan diri Anda sebagai orang yang sehat dan penuh energi, mulailah dengan berjalan kaki setiap hari. Jika Anda membayangkan diri Anda sukses, kenakan pakaian yang membuat Anda merasa percaya diri. 3. Gunakan afirmasi positif. Ucapkan kata-kata yang memperkuat keyakinan Anda. Misalnya, saya pantas hidup bahagia, atau saya percaya bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan saya. Ucapkan afirmasi ini setiap hari untuk menjaga energi positif Anda tetap stabil. 4. Nikmati prosesnya. Jangan hanya menunggu hasil akhirnya. Nikmati setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun. Ketika Anda merasa bahagia dengan prosesnya, Anda sebenarnya sedang membawa masa depan Anda lebih dekat ke saat ini. Merasakan kehadiran masa depan Anda adalah tentang menghidupkan visi Anda di dalam hati Anda sekarang. Semakin Anda merasa seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan, semakin besar kemungkinan alam semesta akan mewujudkannya untuk Anda. Seringkali kita merasa sendirian dalam menghadapi tantangan hidup, tetapi kenyataannya alam semesta selalu ada untuk mendukung Anda, mengatur jalan, memberikan tanda, dan membuka peluang. Ketika Anda percaya pada dukungan semesta, keajaiban akan terjadi. Cerita inspiratif, percaya pada semesta. Mari kita lihat cerita seorang wanita bernama Maya. Dia memiliki impian besar untuk membangun usaha kecil yang membantu perempuan lainnya menemukan kekuatan dalam diri mereka. Tetapi seperti banyak orang, Maya ragu apakah dia mampu melakukannya. Dia tidak memiliki cukup uang, pengalaman, atau bahkan keberanian. Suatu hari, Maya memutuskan untuk mempercayai alam semesta. Dia mulai memvisualisasikan dirinya menjalankan usaha tersebut dengan penuh semangat. Setiap hari, dia mengucapkan niat kepada alam semesta. Saya siap menerima peluang untuk mewujudkan impian saya. Beberapa minggu kemudian, Maya bertemu dengan seseorang di acara komunitas yang tertarik dengan idenya. Orang ini tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membantu Maya mendapatkan dana awal untuk memulai. Dalam waktu 1 tahun, Maya berhasil membangun usaha kecilnya dan mulai menginspirasi banyak orang. Mengapa cerita ini penting? Cerita Maya adalah bukti bahwa alam semesta bekerja melalui cara-cara yang tidak terduga. Ketika Anda percaya bahwa semesta mendukung Anda, pintu-pintu akan terbuka
dan peluang akan datang seringkali dari tempat yang tidak Anda duga. Bagaimana Anda dapat merasakan dukungan semesta? 1. Perhatikan tanda-tanda alam semesta sering berbicara melalui hal-hal kecil. Sebuah buku yang tiba-tiba menarik perhatian Anda, seseorang yang muncul dengan pesan yang tepat, atau perasaan intuitif yang mengarahkan Anda ke jalan tertentu. 2. Tetap terbuka dan fleksibel. Jangan terlalu kaku dengan cara yang Anda pikir harus terjadi. Alam semesta mungkin memiliki rencana yang lebih baik untuk Anda. Percayalah pada prosesnya, meskipun hasilnya belum terlihat. 3. Bersyukur untuk apa yang Anda miliki. Rasa syukur memperkuat hubungan Anda dengan semesta. Ketika Anda bersyukur untuk hal-hal kecil, Anda membuka pintu untuk hal-hal yang lebih besar datang ke dalam hidup Anda. Ingat, Anda tidak perlu mengetahui setiap detail perjalanan Anda. Alam semesta memiliki cara tersendiri untuk membawa Anda ke tempat yang Anda tuju. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya, bertindak sesuai dengan niat Anda, dan membiarkan semesta melakukan sisanya. Keraguan adalah hal yang alami. Bahkan ketika kita memiliki niat yang kuat dan visi yang jelas, seringkali ada suara kecil di dalam diri yang bertanya, bisakah aku benar-benar melakukannya? Atau, bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Keraguan adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan Anda. Tetapi bagaimana Anda meresponsnya adalah yang paling penting. Mengapa keraguan itu normal? Keraguan muncul karena kita melangkah keluar dari zona nyaman. Pikiran kita dirancang untuk melindungi kita dari risiko, sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, ia menciptakan rasa ragu untuk mencoba mengarahkan kita kembali ke wilayah yang aman. Namun, zona nyaman bukan tempat di mana pertumbuhan terjadi. Cara menghadapi keraguan dengan ketenangan. 1. Terima keraguan Anda, jangan melawan atau mengabaikan keraguan. Sebaliknya, sadari bahwa itu adalah bagian dari proses. Katakan pada diri Anda, aku merasa ragu dan itu tidak apa-apa. Ini hanya tanda bahwa aku sedang berkembang. Kedua, kembali ke niat awal Anda. Ketika keraguan muncul, ingatlah mengapa Anda memulai perjalanan ini. Apa tujuan utama Anda? Apa yang ingin Anda capai? Mengingat alasan Anda dapat membantu memperkuat keyakinan Anda. 3. Percayai proses keraguan. Sering muncul karena kita ingin hasilnya segera terlihat. Tetapi seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk tumbuh, setiap niat membutuhkan waktu untuk berakar. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil sedang membangun sesuatu yang besar. 4. Fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Ketika rasa ragu muncul, alihkan perhatian Anda ke tindakan yang bisa Anda lakukan saat ini. Jangan terjebak memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Langkah kecil yang konsisten adalah cara terbaik untuk mengatasi rasa ragu. 5. Bersandar pada dukungan semesta. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Alam semesta selalu mendukung Anda, meskipun jalan yang Anda tempuh tidak selalu terlihat jelas. Keraguan hanyalah awan yang sementara menutupi sinar matahari. Sinar itu tetap ada. Keraguan adalah ujian, tetapi dengan ketenangan dan kepercayaan, Anda akan melewatinya. Setiap kali Anda mengatasi keraguan, Anda menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menerima semua yang Anda impikan. Setelah Anda menetapkan niat Anda, langkah berikutnya adalah salah satu yang paling sulit, tetapi juga paling penting, melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Sebaliknya, itu adalah tindakan mempercayakan niat Anda kepada alam semesta, membiarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri untuk membawa Anda ke tujuan Anda. Mengapa melepaskan itu penting? Ketika kita terlalu terobsesi dengan hasil, kita menciptakan ketegangan dan rasa takut. Rasa takut ini seringkali menghalangi aliran energi positif dari semesta. Dengan melepaskan, Anda menunjukkan kepercayaan Anda pada semesta dan memberi ruang bagi hal-hal baik untuk terjadi. Cara melepaskan dengan ikhlas. 1.
Percayai waktunya, semesta-semesta memiliki waktu yang sempurna untuk segalanya. Mungkin Anda ingin hasilnya segera, tetapi seringkali semesta memiliki rencana yang lebih besar yang membutuhkan waktu untuk berkembang. Ingatlah bahwa penundaan bukan berarti penolakan. Lakukan yang terbaik, lalu lepaskan. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang, kemudian serahkan sisanya kepada semesta. Bayangkan Anda menanam benih di tanah, Anda merawatnya dengan air dan sinar matahari, tetapi Anda tidak bisa memaksa benih itu tumbuh lebih cepat. 3. Latih syukur di setiap langkah bersyukur, bukan hanya untuk hasil akhirnya, tetapi juga untuk prosesnya. Ketika Anda bersyukur untuk setiap langkah kecil, Anda menguatkan hubungan Anda dengan semesta. 4. Biarkan rasa takut pergi. Melepaskan berarti Anda berhenti memegang rasa takut akan kegagalan. Jika Anda percaya bahwa semesta mendukung Anda, tidak ada alasan untuk takut. Apapun yang terjadi, itu adalah bagian dari perjalanan Anda menuju hal yang lebih baik. Percaya pada keajaiban tak terduga. Kadang-kadang, hal-hal terbaik datang dari arah yang tidak kita duga. Dengan melepaskan kontrol, Anda membuka diri untuk menerima berkat yang mungkin jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Cerita inspiratif tentang melepaskan. Seorang pria bernama Arya memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri. Dia menetapkan niat, bekerja keras, tetapi kemudian mulai merasa stres karena hasilnya tidak segera terlihat. Akhirnya, Arya memutuskan untuk melepaskan. Dia berhenti mengkhawatirkan hasilnya dan hanya fokus pada pekerjaannya dengan cinta dan dedikasi. Beberapa bulan kemudian, seseorang yang tidak ia kenal menghubunginya dan menawarkan kemitraan yang mengubah usahanya sepenuhnya. Arya menyadari bahwa dengan melepaskan, dia memberi ruang bagi alam semesta untuk bekerja dan menciptakan jalan yang lebih besar daripada yang bisa dia rencanakan sendiri. Melepaskan bukan berarti kehilangan kontrol, itu adalah tindakan penuh kepercayaan. Ketika Anda melepaskan dan mempercayakan kepada semesta, Anda menunjukkan bahwa Anda percaya pada kebijaksanaan alam semesta yang lebih besar. Dengan cara ini, Anda mengundang keajaiban untuk bekerja dalam hidup Anda. Syukur adalah jembatan antara apa yang Anda miliki sekarang dan apa yang Anda inginkan. Saat Anda merasa bersyukur, Anda memancarkan energi positif yang selaras dengan alam semesta. Syukur adalah bentuk komunikasi yang paling tulus dan sederhana, yang membuka pintu bagi keajaiban untuk datang ke dalam hidup Anda. Mengapa syukur begitu penting? Ketika Anda bersyukur, Anda tidak hanya menghargai apa yang sudah Anda miliki, tetapi juga mengakui bahwa semesta selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Syukur menggeser fokus Anda dari kekurangan ke kelimpahan, dan perubahan perspektif ini menciptakan ruang bagi lebih banyak hal baik untuk datang. Cara mengintegrasikan syukur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jurnal syukur. Setiap hari tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Tidak perlu hal besar, bahkan secangkir kopi hangat di pagi hari atau senyuman dari seseorang bisa menjadi sesuatu yang patut disyukuri. 2. Syukur sebelum tidur. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk mengingat hal-hal baik yang terjadi hari itu. Rasakan kehangatan rasa syukur di hati Anda sebelum Anda tertidur. Ketiga, ucapkan terima kasih kepada orang lain. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda kepada orang-orang di sekitar Anda. Kata-kata sederhana seperti terima kasih sudah ada di sini bisa memperkuat hubungan dan menciptakan energi positif. Keempat, syukuri hal yang belum terjadi. Ini adalah bagian dari visualisasi. Syukuri masa depan Anda seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Katakan, terima kasih semesta karena telah membantu saya mencapai tujuan ini. Fokus pada apa yang Anda miliki, bukan yang tidak Anda miliki. Ketika Anda memusatkan perhatian pada kelimpahan yang sudah ada dalam hidup Anda memperkuat getaran positif yang menarik lebih banyak kelimpahan. Keajaiban yang akan Anda rasakan dengan syukur. Ketika Anda konsisten berlatih rasa syukur, Anda akan mulai melihat perubahan besar dalam cara Anda merasakan hidup. Hubungan Anda akan terasa lebih dalam, peluang baru akan muncul, dan hati Anda akan merasa lebih damai.
Syukur bukan hanya sebuah praktik, itu adalah kunci untuk membuka aliran kelimpahan yang tanpa batas dari semesta. Seringkali semesta berbicara kepada kita melalui tanda-tanda kecil. Sayangnya dalam kesibukan sehari-hari, kita sering melewatkannya. Tanda-tanda ini bisa berupa kebetulan, intuisi, atau hal-hal yang tampaknya muncul begitu saja pada waktu yang tepat. Mengenali petunjuk semesta adalah keterampilan yang bisa Anda asah. Bagaimana semesta memberi petunjuk? 1. Kebetulan yang terlihat tidak sengaja. Pernahkah Anda memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba mereka menghubungi Anda? Atau mungkin Anda sedang mencari solusi untuk masalah tertentu, lalu mendengar percakapan yang memberikan jawaban? Ini adalah cara semesta mengarahkan Anda. 2. Intuisi atau firasat perasaan di hati Anda yang mengatakan, ini adalah langkah yang benar, adalah bentuk komunikasi langsung dari semesta. Semakin Anda mendengarkan intuisi Anda, semakin jelas suara itu akan terdengar. 3. Angka atau simbol berulang. Beberapa orang sering melihat angka berulang, seperti 1111 atau 444, yang dianggap sebagai pesan dari semesta. Jika Anda sering melihat pola tertentu, luangkan waktu untuk mencari tahu maknanya. 4. Perasaan bahagia. Tiba-tiba kadang, Anda mungkin merasa bahagia tanpa alasan yang jelas. Itu adalah energi positif dari semesta yang mengingatkan Anda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Cara mengenali dan memanfaatkan petunjuk semesta. 1. Perhatikan dan sadari. Jadilah lebih hadir dalam momen. Semakin Anda memperhatikan lingkungan Anda, semakin mudah Anda menangkap pesan dari semesta. 2. Catat. Kebetulan jika Anda merasa suatu kebetulan adalah lebih dari sekadar kebetulan, tuliskan. Ketika Anda melihat pola yang terus muncul, itu adalah tanda bahwa semesta mencoba berbicara kepada Anda. 3. Ikuti intuisi Anda. Jangan abaikan perasaan kuat yang muncul tanpa alasan logis. Semesta sering menggunakan intuisi untuk membimbing Anda ke jalan yang benar. 4. Berani bertindak. Tanda-tanda semesta seringkali memerlukan tindakan dari pihak Anda. Jika Anda merasa terdorong untuk mengambil langkah tertentu, lakukanlah dengan percaya diri. Cerita inspiratif tentang petunjuk semesta. Seorang pria bernama Raka sedang mencari pekerjaan, tetapi dia merasa frustrasi karena tidak ada peluang yang muncul. Suatu hari dia melihat pengumuman lowongan pekerjaan di sebuah papan pengumuman yang biasanya tidak pernah dia perhatikan. Dia mengikuti intuisi dan melamar, dan ternyata itu adalah pekerjaan yang dia impikan. Semesta selalu berbicara kepada Anda, tetapi terserah Anda untuk mendengarkan. Dengan membuka hati dan pikiran Anda dapat mengenali petunjuk-petunjuk kecil yang mengarahkan Anda ke tempat yang Anda inginkan. Kita semua ingin mencapai tujuan kita, tetapi seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir hingga melupakan keindahan dari perjalanan itu sendiri. Padahal perjalanan menuju masa depan Anda adalah bagian yang sangat penting dari proses transformasi. Dalam setiap langkah, dalam setiap tantangan yang dihadapi, Anda belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Menemukan harmoni dalam proses adalah tentang menikmati setiap detik yang Anda jalani, meskipun terkadang jalan yang Anda pilih tidak selalu mulus. Mengapa proses itu sama pentingnya dengan tujuan? Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan ada di akhir perjalanan, setelah kita mencapai tujuan kita. Tetapi kenyataannya, kebahagiaan sejati datang dari cara kita menghadapi perjalanan itu. Setiap langkah yang Anda ambil mengajarkan Anda sesuatu yang baru tentang diri Anda, tentang dunia, dan tentang orang-orang di sekitar Anda. Dengan menghargai setiap momen, Anda menciptakan harmoni yang tidak hanya akan membuat perjalanan itu lebih menyenangkan, tetapi juga lebih bermakna. Cara menemukan harmoni dalam perjalanan Anda. 1. Nikmati proses setiap hari. Cobalah untuk menikmati perjalanan Anda, bahkan jika itu berarti melewati rintangan dan kesulitan. Lihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh.
2. Jangan terburu-buru terlalu sering. Kita ingin hasil yang cepat, namun setiap proses membutuhkan waktu. Luangkan waktu untuk menikmati setiap langkah, meskipun itu kecil. Keberhasilan besar tidak datang dalam semalam, tetapi dibangun dengan ketekunan dan dedikasi yang berkelanjutan. 3. Bersyukur atas setiap langkah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Rasa syukur memperkuat hubungan Anda dengan semesta. Bersyukurlah atas setiap langkah dalam perjalanan Anda. Baik itu langkah maju atau mundur. Semua itu adalah bagian dari proses menuju tujuan yang lebih besar. Fokus pada pembelajaran, bukan kesempurnaan. Jangan khawatir tentang mencapai kesempurnaan dalam setiap langkah. Fokuslah pada apa yang Anda pelajari dalam proses tersebut. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang mendekatkan Anda pada kesuksesan. Harmoni dalam perjalanan Anda. Harmoni bukan berarti semuanya berjalan dengan sempurna atau tanpa masalah. Harmoni adalah tentang menerima segala hal yang terjadi, baik itu tantangan atau kebahagiaan, sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ketika Anda menemukan kedamaian dalam proses, Anda akan merasakan kebahagiaan yang datang dari dalam, bukan hanya dari hasil yang terlihat. Setiap perubahan yang terjadi dalam diri Anda memiliki dampak jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Ketika Anda mulai berubah, baik dalam cara berpikir, bertindak, atau merasakan, Anda juga mengubah lingkungan di sekitar Anda. Transformasi pribadi bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Perubahan Anda dapat menjadi inspirasi yang menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana perubahan dalam diri Anda mempengaruhi orang lain? Pernahkah Anda bertemu seseorang yang memiliki energi begitu positif sehingga Anda merasa terinspirasi hanya dengan berada di dekatnya? Itulah kekuatan transformasi pribadi. Ketika Anda berubah menjadi versi terbaik dari diri Anda, energi positif yang Anda pancarkan akan mempengaruhi orang lain secara langsung. Cara transformasi Anda dapat menginspirasi. 1. Menjadi teladan bagi orang lain. Perubahan Anda tidak hanya terlihat dalam kata-kata yang Anda ucapkan, tetapi juga dalam tindakan Anda. Ketika Anda hidup dengan integritas, kedamaian batin, dan kebaikan, orang lain akan terinspirasi untuk mengikuti jejak Anda. 2. Berbagi pengalaman Anda. Tidak ada yang lebih menginspirasi daripada cerita nyata tentang perubahan. Bagikan perjalanan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda, baik itu melalui percakapan pribadi atau melalui platform yang lebih luas. Ketika Anda berbagi kisah hidup Anda memberi harapan dan memberi contoh tentang kemungkinan perubahan yang positif. 3. Menciptakan lingkungan positif energi yang Anda bawa dapat mengubah atmosfer di sekitar Anda. Ketika Anda memilih untuk menjadi orang yang positif dan penuh cinta, Anda menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi orang lain untuk tumbuh. Transformasi Anda menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada yang Anda duga. 4. Memberikan dukungan pada orang lain. Ketika Anda mengalami perubahan positif, berikan dukungan kepada orang lain yang sedang berjuang. Dukungan Anda dapat menjadi pendorong yang mereka butuhkan untuk melangkah maju. Cerita inspiratif tentang transformasi. Seorang pria bernama Indra pernah merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang monoton. Namun, setelah menjalani proses visualisasi dan mulai menerapkan perubahan positif dalam dirinya, dia mulai merasakan perubahan besar, baik dalam dirinya maupun dalam hubungannya dengan orang-orang di sekitar. Keluarganya mulai merasakan energi positif yang dipancarkan Indra, dan teman-temannya pun terdorong untuk mengubah cara mereka memandang hidup. Transformasi dalam diri Indra tidak hanya memberi manfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh lingkungannya. Transformasi adalah hadiah untuk semua. Ketika Anda bertransformasi, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga memberi kesempatan bagi orang lain untuk melihat bahwa perubahan itu mungkin. Semakin banyak orang yang melakukan perubahan positif dalam hidup mereka, semakin besar dampaknya terhadap dunia. Anda adalah sumber inspirasi yang dapat mengubah lingkungan Anda. Dan dari situ, dunia menjadi tempat yang lebih baik.
Di akhir perjalanan ini, kita sampai pada inti dari semua yang telah kita pelajari. Hidup adalah tentang merasakan kesatuan dengan alam semesta. Selama ini, kita sering merasa terpisah dari dunia di sekitar kita. Tetapi kenyataannya, kita adalah bagian tak terpisahkan dari energi yang lebih besar. Ketika kita menyadari hal ini, kita menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi berasal dari dalam diri kita. Dari pemahaman bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih luas. Merasakan kesatuan dengan alam semesta. Setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, adalah bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar. Alam semesta tidak terpisah dari kita. Ia adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita merasakan kesatuan ini, kita berhenti merasa terpisah, berhenti merasa takut atau cemas, dan mulai hidup dalam harmoni dengan energi di sekitar kita. Cara merasakan kesatuan dengan alam semesta. 1. Berada dalam kehadiran salah satu cara terbaik untuk merasakan kesatuan dengan alam semesta adalah dengan sepenuhnya hadir di sini dan sekarang. Ketika kita fokus pada momen ini, kita membuka diri untuk merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk berhenti sejenak, bernapas dalam-dalam, dan merasakan energi yang mengalir melalui tubuh Anda. 2. Menyatu dengan alam-alam adalah refleksi dari semesta yang lebih besar. Luangkan waktu untuk berada di alam, berjalan di hutan, duduk di bawah pohon, atau hanya mengamati bintang-bintang di langit malam. Alam mengajarkan kita tentang keterhubungan, keseimbangan, dan keabadian. Dengan terhubung dengan alam, kita kembali mengingat bahwa kita adalah bagian dari seluruh ciptaan. 3. Membuka hati dan pikiran. Untuk benar-benar merasakan kesatuan dengan alam semesta, kita harus membuka hati dan pikiran kita. Jangan biarkan kecemasan, ketakutan, atau keraguan menghalangi kita dari menerima kenyataan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika hati kita terbuka, kita dapat merasakan aliran energi yang lebih besar yang menyatukan kita dengan seluruh kehidupan di dunia ini. 4. Berlatih penerimaan kesatuan dengan alam semesta datang ketika kita menerima segala hal dalam hidup, baik yang positif maupun yang negatif. Setiap pengalaman, setiap orang yang kita temui adalah bagian dari perjalanan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dengan menerima segala sesuatu seperti adanya, kita mulai merasakan kedamaian batin yang sejati, yang datang dari memahami bahwa segala sesuatu berada dalam aliran yang lebih besar dari semesta. 5. Menjadi alat untuk semesta. Ketika kita merasa terhubung dengan semesta, kita mulai melihat diri kita bukan sebagai individu terpisah, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Setiap tindakan, kata, dan niat yang kita hadirkan menjadi saluran bagi energi semesta. Kita adalah instrumen bagi aliran kehidupan yang lebih besar, dan dengan demikian kita dapat memberi manfaat bagi dunia sekitar kita dengan lebih penuh. Kedamaian yang sejati. Kedamaian sejati datang dari pemahaman bahwa kita tidak perlu berjuang melawan dunia. Sebaliknya, kita perlu belajar untuk mengalir bersamanya. Alam semesta selalu mendukung kita. Dan ketika kita hidup dalam keselarasan dengan energi ini, kita menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada dunia luar. Kedamaian ini datang bukan karena segala sesuatu sempurna, tetapi karena kita menerima segala sesuatu seperti adanya, dengan penuh rasa syukur dan penerimaan. Cerita inspiratif tentang kesatuan dengan alam semesta. Ada seorang wanita bernama Lila yang setelah menjalani berbagai tantangan dalam hidupnya, merasa terputus dari dunia sekitar. Dia merasa seperti sebuah entitas terpisah yang berjuang sendirian. Namun, setelah meluangkan waktu untuk bermeditasi di alam dan menyadari betapa ia adalah bagian dari semesta, dia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, sebagai bagian dari aliran yang lebih besar. Lila menemukan kedamaian yang luar biasa dan mulai berbagi energi positif itu dengan orang lain, yang kemudian menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Menjadi satu dengan alam semesta, sebuah perjalanan abadi. Perjalanan menuju kesatuan dengan alam semesta
bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari. Itu adalah perjalanan yang berlangsung seumur hidup. Namun setiap langkah yang kita ambil untuk mendekatkan diri pada alam semesta membawa kita lebih dekat pada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ketika kita merasa satu dengan semesta, kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang kita bisa bayangkan. Kehidupan adalah perjalanan panjang yang tidak hanya mengarah pada tujuan, tetapi juga mengarah pada pemahaman lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Dalam setiap langkah, kita menemukan diri kita lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan energi yang mengalir di sekitar kita, dan lebih dekat dengan kedamaian yang sejati. Semesta tidak hanya memberi kita jawaban, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk merasakannya dalam setiap napas, dalam setiap detik, dan dalam setiap pengalaman. Ketika kita melepaskan rasa takut dan keraguan, kita membuka pintu menuju aliran energi yang lebih besar yang selalu mendukung kita. Kita bukanlah individu yang terpisah, melainkan bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang tak terpisahkan, saling terhubung dan saling mendukung. Semua yang kita butuhkan untuk menjadi lebih baik, lebih damai, dan lebih penuh cinta sudah ada di dalam diri kita, hanya menunggu untuk ditemukan. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh untuk menemukan kedamaian. Ia ada di sini, di saat kita memutuskan untuk berhenti sejenak, untuk merasakan kesatuan kita dengan alam, dan untuk membiarkan semesta bekerja melalui kita. Ketika kita hidup dengan penuh kesadaran, dengan syukur dan dengan kepercayaan bahwa alam semesta selalu mendukung perjalanan kita, kita membuka diri untuk menerima berkat yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Semoga perjalanan ini, meskipun berakhir di sini, menjadi awal dari perjalanan abadi Anda. Setiap momen, setiap detik adalah kesempatan untuk merasa lebih terhubung dengan semesta, untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari keabadian yang lebih besar. Dalam setiap langkah Anda ke depan, ingatlah bahwa Anda tidak pernah sendirian. Semesta selalu mendukung Anda, dan Anda adalah bagian dari keajaiban yang tak terhingga ini. Biarkan kedamaian yang Anda temukan di dalam diri Anda menyebar ke dunia, dan biarkan cahaya Anda bersinar, membimbing orang lain untuk menemukan jalan mereka sendiri. Anda adalah bagian dari sesuatu yang sangat besar, sangat indah, dan sangat kuat. Dan dalam kesatuan itu Anda akan selalu menemukan rumah yang sejati, rumah dalam alam semesta yang penuh cinta dan keajaiban. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah berjalan bersama dalam perjalanan ini. Semoga semesta memberi Anda segala petunjuk dan berkah untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup ini dan seterusnya.